Kembali lagi bersama saya Alif Hakim Alamsyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan membawakan materi mengenai opioid sebagai manajemen nyeri. Video ini dibuat dalam rangka mengikuti kepaniteraan klinik media di bagian atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah Denpasar. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan terlebih dahulu memperlihatkan outline presentasi kita, di mana pertama kali kita akan membahas mengenai pendahuluan, mengapa penting kita membahas mengenai topik ini. Yang kedua, kita akan membahas mengenai nyeri, secara singkat saja mengenai definisi dan mekanisme sederhana nyeri. Karena mengenai nyeri ini sebenarnya kita sudah pernah bahas pada video sebelumnya di topik nyeri. Nanti saya akan juga taruh link deskripsi untuk nyeri ini di link video dari nyeri ini di deskripsi di bawah. Bahasan ketiga kita akan membahas opioid, pustaka dan penggunaan opioid. Lalu kita akan menggabungkan kedua bahasan utama kita, yaitu opioid pada manajemen nyeri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kita mulai ke bahasan kita yang pertama. Mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Yang pertama tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi, jenis, dan manajemen nyeri. Nyeri adalah hal yang tentunya pernah dirasakan oleh semua makhluk hidup. Secara definisi, nyeri itu adalah pengalaman secara fisikal dan emosional yang tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh adanya suatu kerusakan jaringan atau sesuatu yang mengancam kerusakan jaringan atau adanya gambaran mengenai kerusakan jaringan tersebut. Jadi dari definisi nyeri tersebut kita dapat menggali banyak hal, seperti misalnya ini merupakan bukan hanya pengalaman fisik namun juga pengalaman emosional yang tidak menyenangkan. Dan selain itu juga nyeri itu bukan hanya disebabkan karena sesuatu yang secara nyata tubuh kita ini mengalami suatu kerusakan, namun apabila ada ancaman kerusakan saja itu juga dapat menimbulkan nyeri. Atau adanya gambaran terdapat suatu kerusakan, misalnya apabila kita melihat melalui X-ray atau melalui modalitas radiologi lainnya di dalam tubuh kita ini terdapat adanya suatu kerusakan, maka saat itu kita dapat bisa sebutkan sebagai nyeri. Yang kedua adalah opioid sebagai salah satu tata laksana nyeri. Salah satu penanganan nyeri yang sering digunakan adalah opioid. Bagaimana opioid berperan dalam manajemen nyeri? Itulah yang akan kita bahas pada video ini nantinya. Mekanisme kerja opioid, semua obat dalam kategori opioid ini bekerja dengan jalan mengikat reseptor opioid untuk menghasilkan efek yang meniru efek neurotransmitter PEP3 endogen. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita ini sudah ada opioid yang namanya adalah peptida endogen atau opiopeptin. Yang kita pernah bahas pada video sebelumnya itu adalah enkafalin. Fungsi opioid, penggunaan utamanya adalah untuk menghilangkan nyeri yang dalam dan ansietas yang menyertainya. Jadi bukan hanya nyeri saja, tapi juga anxiety-nya, baik karena operasi atau sebagai akibat dari luka atau suatu penyakit tertentu. Jadi apabila kita mampu memahami mengenai opioid ini sebagai salah satu manajemen nyeri, tentunya ini akan membantu kita, saya selaku nanti akan menjadi dokter dan juga teman-teman semua yang mendengarkan, ini akan lebih meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai opioid tentunya sebagai salah satu tata laksana nyeri. Dan bukan hanya itu, opioid juga tidak hanya mempunyai keuntungan saja, namun ada juga kerugian atau efek samping, atau adanya juga efek penggunaan berulang dari opioid. Itu juga tentunya perlu teman-teman mengerti terlebih dahulu sebelum teman-teman nantinya memberikan opioid kepada pasien teman-teman atau merekomendasikannya pada orang-orang terdekat teman-teman semua. Baik, itu tadi mengenai mengapa opioid itu penting. Selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai nyeri. Nyeri ini kita sudah pernah bahas sebelumnya di video materi nyeri. Nanti saya akan taruh link video nyeri ini pada deskripsi di bawah. Atau nanti apabila memungkinkan saya akan taruh agar teman-teman memudahkan mengklik langsung dari video ini mengenai video nyeri yang sudah saya pernah buat sebelumnya.
Jadi di sini kita bahas sedikit saja mengenai definisi dan perjalanan nyeri. Nyeri adalah seperti yang saya jelaskan tadi, pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Perjalanan nyeri dapat dibagi menjadi 4 tahap: transduksi, transmisi, persepsi, dan modulasi. Apabila teman-teman masih bingung mengenai nyeri ini sendiri, silahkan teman-teman klik link video yang ada pada deskripsi, dan teman-teman silahkan tonton pada video yang khusus membahas mengenai nyeri, mengenai perjalanan nyeri ini. Pada video ini kita tidak akan membahas mengenai nyeri lagi. Bahasan selanjutnya adalah opioid. Kita akan bahas lebih banyak mengenai opioid di video kali ini, dimulai dari definisi. Opioid adalah berbagai zat atau obat. Kenapa saya sebut berbagai? Karena opioid itu ada opiat, ada senyawa semisintesis dan juga sintesis yang berikatan dengan reseptor opioid dan memiliki efek primer sebagai analgetik. Tentunya, opioid juga memiliki beberapa efek-efek sekunder yang akan dijelaskan berikutnya. Sering sekali kita tidak bisa membedakan ketiga term yang berhubungan dengan opioid, yaitu opiat, opioid, dan opium. Namun sebenarnya opioid, opiat, dan opium ini merupakan 3 hal yang berbeda. Di mana opioid sudah saya jelaskan tadi, lalu opiat adalah salah satu jenis opioid yang didapatkan murni dari tumbuhan popi atau Papaver somniferum. Jadi opiat ini adalah salah satu jenis opioid, yaitu opioid alami. Jadi yang didapatkan langsung derivat dari tumbuhan popi. Sedangkan opium atau dalam bahasa Indonesia disebut candu adalah salah satu jenis opiat, di mana definisi opium itu adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang. Jadi di opiat itu nanti akan ada candu, akan ada jenis-jenis opiat lainnya, di mana opium itu merupakan salah satu jenis opiat. Oke, kebayangnya teman-teman ya. Penggunaan opioid sendiri tentunya harus diatur oleh undang-undang. Kenapa? Karena opioid digolongkan ke dalam narkotika. Opioid diatur secara umum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ini membahas mengenai UU Narkotika secara luas. Yang dimana pada pasal 6 ayat 1 di UU Narkotika ini mengenai penggolongan narkotika, lalu narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Sudah terdapat beberapa jenis opioid yang diatur pada UU Narkotika ini. Namun sejak berkembangnya zaman, maka narkotika-narkotika ini semakin banyak jenisnya. Lalu kembali narkotika opioid ini juga berkembang dan mulai banyak jenisnya, sehingga pasal 6 ayat 1 di UU Narkotika ini tidak dicantumkan beberapa jenis opioid jenis baru. Oleh karena itu pada Permenkes nomor 50 tahun 2018 mengenai perubahan penggolongan narkotika, di sini ditambahkan beberapa jenis narkotika yang belum diatur sebelumnya di UU Narkotika. Dan ada beberapa opioid yang belum diatur seperti opium mentah. Dan dari ketiga aturan ini, beberapa opioid diatur juga dan dimasukkan ke dalam golongan-golongannya. Narkotika golongan 1 contohnya adalah opium mentah, heroin, dan desmorfina. Jadi pada golongan 1 ini lebih banyak masuk jenis-jenis opioid alami. Nah, pada golongan 2 dan golongan 3 lebih banyak masuk di golongan semisintesis dan sintesis. Walaupun di golongan ketiga ini didapatkan juga kodein, yang merupakan salah satu dari jenis dari opioid alami. Jadi golongan 2 ada metadon, yang merupakan sintetis, ada meperidin, fentanyl, yang juga merupakan sintetis, dan morfin. Di golongan ketiga ada etilmorfina, kodeina, prolfodina, dan propiram. Masih banyak sekali golongan-golongan opioid yang dicantumkan pada Permenkes nomor 5 aturan di lampiran Permenkes nomor 50 tahun 2018. Apabila teman-teman ingin tahu secara lebih lengkap, silakan teman-teman buka di Permenkes nomor 50 tahun 2018.
Oke, karena tadi kita sudah berbicara mengenai hal ini juga secara tersirat, kita akan membahas lebih dalam mengenai jenis opioid, di mana opioid itu dibagi menjadi 3, yaitu opioid alami atau opiat, opioid semisintesis, dan opioid sintetis. Salah satu jenis opioid alami adalah candu atau opium yang sudah juga kita bahas tadi. Candu ini dihasilkan dari candu ini kemudian diturunkanlah menjadi beberapa jenis, yaitu morfin dan kodein. Ini juga tergolong opiat. Opium atau candu adalah getah dari tumbuhan popi atau Papaver somniferum yang telah dikeringkan. Jadi contoh opiat lainnya atau merupakan turunan dari opium, yaitu morfin dan kodein. Yang kedua adalah opioid semisintesis. Opioid golongan semisintesis adalah opioid yang disintesis dari opioid alami. Jadi ini turunan benarnya dari opioid alami. Contoh-contohnya adalah heroin, hidromorfin, etorfin, dan difrenorfin. Yang terakhir adalah opioid sintetis atau sintesis, adalah golongan opioid yang kerjanya menyerupai opiat. Jadi dia menyerupai opiat, tetapi tidak didapatkan dari opium alias sintesis atau buatan. Jadi sumbernya ini bukan dari tumbuhan popi, namun cara kerjanya menyerupai opiat. Contohnya adalah meperidin, yang secara kimia tidak sama dengan morfin, tetapi mempunyai kekuatan analgesi yang menyerupai morfin. Contoh lainnya adalah metadon, tramadol, dan fentanyl. Jadi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Pembagian yang sudah saya jelaskan tadi, namun di sini lebih lengkap dan lebih banyak jenis-jenis obatnya. Jadi ada opiat yang didapatkan langsung dari opium, ada morfin, kodein, ada juga tebain. Lalu semisintesis, ada hidromorfon, oksimorfon, levrofanol, oksikodon, hidrokodon. Lalu yang sintetis, yang non-morfinian, jadi dia ini bukan. Jadi sebenarnya dia tidak bersumber dari opium atau dari candu. Contohnya adalah meperidin, fentanyl, sulfentanyl, alfentanyl, remifentanil, atau ada juga golongan diphenylprofilamin seperti metadon, propoxifen, dextrometorphan. Ada juga golongan kompleks analgesik, tramadol, dan tapentadol. Yang terakhir, yang sebenarnya ini dapat dikatakan bukan jenis obat opioid. Kenapa? Karena golongan terakhir ini atau endogenous opioid sudah saya jelaskan tadi adalah opioid yang sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita atau tubuh kita menghasilkan opioid ini. Contohnya adalah enkafalin, endorfin, dan dinorfin. Enkafalin ini sudah pernah kita bahas juga pada video nyeri, berperan dalam modulasi nyeri. Nah, tadi kan tadi saya sempat katakan juga bahwa opioid ini adalah obat yang mengikat reseptor opioid yang ada di seluruh tubuh. Nah, inilah jenis-jenis dari reseptor opioid yang mengikat opioid tersebut. Ada 4 jenis reseptor opioid yang telah diidentifikasi, yaitu reseptor mu, ada subtype mu1 dan mu2, reseptor kappa, delta, dan sigma. Hubungan antara reseptor, efek klinis, dan agonis lebih kompleks daripada yang ditunjukkan dalam tabel ini. Sebagai contoh, misalnya pentazosin yang berikatan dengan reseptor sigma, namun juga memiliki efek antagonis pada reseptor mu, dan namun memiliki efek agonis juga pada reseptor kappa dan reseptor sigma. Jadi walaupun di tabel ini pentazosin hanya digambarkan memiliki efek agonis terhadap reseptor sigma, namun sebenarnya dia juga memiliki respon yang agonis terhadap reseptor kappa dan memiliki respon antagonis terhadap reseptor mu. Namun pada tabel ini kita dapat melihat gambaran secara umum mengenai kerja-kerja opioid pada reseptor dan apa efek klinis yang dimunculkan. Misalnya pada reseptor mu biasanya memunculkan supraspinal analgesi, ada juga memberikan efek depresi pernafasan, atau pada kerja reseptor mu ini juga yang menyebabkan kecanduan secara fisik. Obat-obatnya seperti morfin, metenkafalin, beta-endorfin, dan juga fentanyl. Pada reseptor kappa menyebabkan sedasi dan analgesi spinal.
Obat-obatnya ada morfin, nalbufin, butorfanol, dinorfin, dan oksikodon. Ada sigma dan juga reseptor kappa yang dapat teman-teman baca di tabel ini. Indikasi penggunaan opioid, jadi tidak ada indikasi secara khusus. Saya berusaha mencari-cari dari beberapa literatur. Mungkin apabila teman-teman menemukan juga indikasi opioid secara khusus, maksudnya membahas secara khusus mengenai indikasi opioid, bisa teman-teman taruh link jurnalnya di komen atau teman-teman tulis di komen apa indikasi opioidnya. Yang saya dapatkan hanya sebatas ini, di mana opioid itu diberikan pada nyeri, tentunya karena punya efek analgesik, baik pada nyeri kronik maupun nyeri akut. Pada nyeri kronik, klinisi harus mempertimbangkan opioid hanya jika manfaat yang diharapkan, baik untuk rasa sakit yang diderita ataupun fungsi sistem tubuh lainnya, lebih besar daripada resiko yang diterima untuk pasien. Kenapa? Karena opioid pada nyeri kronik ini, penggunaan opioid pada nyeri kronik biasanya menimbulkan efek samping yang lebih banyak dibandingkan penggunaan opioid pada nyeri akut. Dan juga pada nyeri kronik biasanya tidak digunakan opioid karena sifat-sifat penggunaan berulangnya, namun lebih dipilih penggunaan jenis obat lainnya NSAID yang akan kita bahas pada video berikutnya. Ketika menggunakan opioid harus dikombinasikan dengan terapi adjuvan dan terapi farmakologis non-opioid pada nyeri kronik. Pada nyeri akut, klinisi harus meresepkan dosis efektif terendah dari opioid dan tidak boleh memberikan dosis yang lebih besar dari yang diperlukan sesuai dengan ekspektasi durasi nyeri yang telah ditentukan. Jadi penggunaan opioid ini gunakan dosis terendah terlebih dahulu. Dosis terendah yang digunakan yang diharapkan mampu untuk mengatasi rasa nyeri yang pasien derita. Begitu. Jadi kita pakai dosis rendah. Namun apabila rasa nyeri belum dirasakan menurun, maka kita dapat titrasi dosisnya hingga didapatkan dosis ideal, yaitu dosis dengan efek primer yang bagus dan efek sekunder yang masih dapat ditolerir. Pada beberapa studi dikatakan penggunaan opioid selama nyeri akut 3 hari atau kurang sering cukup, namun lebih dari 7 hari dikatakan jarang dibutuhkan. Kontraindikasi opioid. Kontraindikasi dari opioid disesuaikan dengan jenis opioid yang diberikan. Masing-masing jenis opioid memiliki kontraindikasi yang berbeda-beda. Saya ambil pada video ini 2 contoh, yaitu kontraindikasi pemberian morfin. Morfin merupakan salah satu opioid yang paling sering digunakan, misalnya pada alergi atau pada pasien-pasien dengan cedera kepala, pasien dengan gangguan fungsi pernafasan karena penggunaan morfin dapat menyebabkan depresi nafas, dan pada pasien-pasien pada wanita hamil karena morfin dapat menembus placenta blood barrier dan mempengaruhi janin. Pada metadon, contoh berikutnya adalah pada metadon pada orang-orang dengan penyakit liver karena metadon banyak di metabolisme pada liver, pada wanita hamil yang sama alasannya dengan morfin, pada wanita menyusui, dan pada anak-anak. Untuk kontraindikasi lainnya, masing-masing obat memiliki kontraindikasi masing-masing. Teman-teman dapat baca lebih lanjut pada profil masing-masing obat. Cara pemberian opioid. Jadi cara pemberian opioid ini ada banyak sekali mekanisme atau rute pemberiannya. Yang pertama melalui oral. Penggunaan analgesi oral pada periode pasca operasi terbatas. Metadon adalah satu-satunya agonis dengan bioavailabilitas oral yang memadai. Namun, apabila diberikan secara oral, sangat lama bekerja serta terakumulasi selama beberapa hari. Oleh karena itu, pemberian opioid secara oral jarang digunakan. Pemberian secara rektal, supositori oksikodon sering digunakan untuk mengatasi nyeri kronis. Tapi juga bisa digunakan pada periode pasca operasi. Namun penyerapan dari rektum tidak selalu bisa diandalkan. Jadi absorpsinya, farmakokinetik pada absorpsi apabila diberikan secara rektal dianggap tidak memadai. Secara parenteral ada 2, secara intramuskular dan intravena. Secara intramuskular pada beberapa studi dan beberapa negara, pemberian opioid secara intramuskular masih merupakan cara yang paling umum untuk menghilangkan rasa nyeri pasca operasi. Namun pemberian opioid secara intramuskular tanpa diberikan obat penenang hanya efektif sekitar sepertiga dari paruh waktu.
Secara intravena, rute intravena memiliki keuntungan memproduksi tingkat darah yang cepat dan dapat diprediksi. Rute ini memungkinkan titrasi tepat sesuai dengan persyaratan analgesik yang dibutuhkan pasien. Jadi apabila rasa nyerinya masih dirasakan, dapat dititrasi secara tepat apabila diberikan secara intravena. Untuk nyeri pasca operasi biasanya diawali dulu dari pemberian bolus, lalu dilakukan pemberian secara maintenance. Mekanisme pemberian lainnya ada melalui transdermal. Pemberian obat melalui transdermal memungkinkan pemberian obat parenteral dengan terus-menerus tanpa kebutuhan jarum suntik atau perangkat infus. Obat terlalu lipid seperti fentanyl cocok untuk cara pemberian ini. Lalu ada pemberian secara PCA atau pasien kontrol analgesia, yang dimana saat ini pasien kontrol analgesia atau PCA dipercaya sebagai cara pemberian opioid terbaik karena mampu menjaga MEAC atau minimum effective analgesic concentration. PCA adalah cara pemberian analgesia intravena, jadi sebenarnya metodenya adalah intravena secara intermittent. Jadi pasien sendirilah yang mengontrol kapan dia rasa dia membutuhkan opioid atau kapan dia rasa nyerinya semakin memberat, dan apabila dia mengklik tombol demand maka akan ada obat opioid yang akan masuk melalui intravena. Mekanisme lainnya adalah epidural. Penyuntikan opioid ke dalam ruang epidural menghasilkan analgesi yang berkepanjangan. Dosis morfin bolus 2-4 mg diikuti dengan laju per jam 0,2 sampai 0,4 mg per jam memberikan analgesi postoperatif yang baik melalui metode epidural. Lalu ada secara intratekal. Opioid intratekal sekarang banyak digunakan secara tunggal atau sebagai tambahan yang berguna dalam pengobatan nyeri akut. Gabungan dosis opioid rendah dengan agen anestesi lokal untuk administrasi intratekal telah terbukti dapat meningkatkan kecepatan onset, kepadatan blok, dan durasi analgesi. Itu tadi mengenai cara pemberian opioid. Ini adalah beberapa rekomendasi dosis yang dapat diberikan berdasarkan cara pemberiannya. Misalnya pada intravena dapat dilihat di tabel 1, dosis intravena opioid pada morfin. Intravena bolusnya seperti saya jelaskan tadi, apabila diberikan secara intravena untuk nyeri pasca operasi biasanya melalui bolus dulu, lalu maintenance-nya. Untuk morfin, saya ambil contoh hanya morfin 0,01 sampai 0,2 mg kilogram berat badan, dilakukan bolus, lalu diberikan maintenance-nya berupa intravenous infusion 20 sampai 30 mg per kilogram per jam. Sedangkan pada tabel 3 ini merupakan farmakologi dari beberapa opioid yang secara umum digunakan dengan metode pemberian intratekal. Morfin misalnya diberikan intratekal dengan dosis pada 100 sampai 500 dengan onset 45 sampai 75 menit. Durasinya adalah 18 sampai 24 jam. Farmakodinamik dari opioid, di mana saja opioid ini memberikan efek. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa reseptor opioid ini tersebar hampir di seluruh tubuh. Keempat reseptor itu. Jadi tentunya opioid ini memberikan efek bukan hanya analgesik, tapi juga tentunya memberikan efek pada berbagai sistem tubuh lainnya. Misalnya pada sistem saraf pusat memberikan efek tentunya analgesi, baik analgesi spinal yang diberikan oleh reseptor kappa dan juga analgesi supraspinal akibat adanya pengikatan dari opioid reseptor mu. Namun juga memberikan efek sedasi, euforia, halusinasi, menurunkan ambang kejang pada golongan obat mepiridin, menurunkan frekuensi EEG, menyebabkan toleransi, physical dependence, dan simptom kecanduan atau withdrawal. Ini yang disebabkan oleh opioid pada SSP. Pada respirasi, memberikan pengaruh langsung pada medulla oblongata, di sana merupakan pusat respirasi, dengan menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbia dan hipoksia. Menyebabkan juga bronkospasme karena histamin rilis pada golongan morfin. Pada kardiovaskular, menurunkan heart rate melalui stimulasi vagal, inhibisi dari vasomotor center, menumpulkan refleks simpatis, melepaskan histamin sehingga menimbulkan vasodilatasi. Pada obat golongan mepiridin terdapat atropine-like effect sehingga dapat meningkatkan heart rate. Pada GI atau gastrointestinal menyebabkan mual dan muntah,
karena stimulasi dari dopamin terhadap CTZ dan area vestibular, menurunkan gerakan peristaltik sehingga beberapa pasien mengeluhkan perasaan kembung, dan pada morfin menyebabkan spasme dari sphincter Oddi. Pada sistem urinary tract atau urogenital, morfin menyebabkan spasme ureter dan bladder dan sphincter bladder. Meperidin juga menyebabkan relaksasi sphincter pada daerah renal. Pada muskuloskeletal, fentanyl dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi. Pelepasan histamin juga menyebabkan adanya sensasi panas dan juga flush. Didapatkan juga miosis karena stimulasi dari nukleus Edinger-Westphal pada saraf okulomotor. Pada wanita hamil, karena beberapa opioid atau hampir semua opioid dapat menembus sawar plasenta atau placenta blood barrier, sehingga dapat menimbulkan depresi nafas pada neonatus atau pada janin. Untuk sistem endokrin dan imunitas, ini dapat menekan beberapa hormon seperti ACTH, LH, dan FSH sehingga menyebabkan infertilitas, menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit. Itu tadi untuk farmakodinamiknya. Untuk farmakokinetiknya, opioid diabsorpsi sangat tergantung pada rute pemberian. Yang sudah kita jelaskan tadi, beberapa rute pemberiannya. Absorpsi pada first pass metabolisme sangat tinggi pada morfin. Karena itu, dari rekomendasi pemberian secara oral, sedangkan kodeinon oksikodon rendah pada first pass metabolismenya. Secara distribusi, opioid ini bersifat lipid solubility atau dapat larut dalam lemak, sehingga memberikan onset yang cepat atau early. Apabila didapatkan fraksi-fraksi yang sudah terionisasi, biasanya sudah berubah menyebabkan kelarutan lemak yang menurun. Sedangkan apabila diberikan opioid yang belum terionisasi, maka memberikan efek kelarutan lemak yang lebih baik. Pada biotransformasi atau metabolisme, morfin dan turunannya di metabolisme di hati menjadi morfin 3-glucuronide dan morfin 6-glucuronide. Lebih poten dan durasi lebih lama. Sedangkan kodein di metabolisme di hati oleh sitokrom P450, CYP3AD, dan CYP2D6 diubah menjadi morfin, memberikan efek antitusif yang menurun dan analgesik yang meningkat. Lalu opioid dieskresi terutama melalui ginjal. Oleh karena itu, pemberian opioid harus hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Hati-hati juga pada pemberian dalam waktu lama, karena efek samping dan efek penggunaan obat opioid berulang akan meningkat. Oke, kita masuk ke mekanisme kerja opioid. Jadi sebenarnya mekanisme kerja opioid ini menyerupai dari mekanisme kerja endogenous opioid, jadi enkafalin. Yang mana mekanisme kerja enkafalin ini sudah pernah kita bahas pada video nyeri juga. Kita akan bahas kembali pada video kali ini, yang dimana seperti kita ketahui bahwa enkafalin ataupun opioid pada video ini bekerja di sinaps antara first order neuron dan second order neuron, bertempat di dorsal hornu medulla spinalis, setingkat dengan kerusakan jaringan. Jadi di dorsal hornu ini bertemulah first order neuron dan second order neuron dan bersinap di dorsal hornu. Jadi istilah presinap dan postsinap yang digunakan di gambar ini, jadi presinap ini sebenarnya adalah first order neuron dan postsinap ini adalah second order neuron. Di presinap, di first order neuron, opioid ini terdapat reseptor opioid, dan di postsinap juga terdapat opioid reseptor. Apa yang dilakukan opioid pada membran presinap ketika opioid berikatan dengan opioid reseptor, maka opioid ini akan mengurangi aktivasi atau mengurangi aktivitas dari gate kalsium. Dan apabila gate kalsium ini ditekan aktivitasnya, maka kalsium yang masuk ke dalam membran presinap akan menurun.
yang dimana kita ketahui bahwa kalsium ini berperan dalam membawa vesikel sinap yang baik berisi prostaglandin, berisi substans P, dan juga berisi beberapa hal lainnya yang berguna untuk depolarisasi dari membran postsinap, ini akan dihambat juga. Sehingga ini akan menyebabkan pelepasan dari neurotransmitter eksitatorik seperti glutamat yang sudah saya jelaskan tadi juga akan dihambat. Oleh karena itu, ketika opioid berikatan, dia akan menghambat gate dari kalsium yang tidak masuk ke membran presinap, dan vesikel yang ada di membran presinap tidak akan menumpahkan neurotransmitternya pada celah sinap dan tidak akan masuk dan neurotransmitter eksitatorik tidak akan sampai ke postsinap, sehingga tidak terjadi depolarisasi dari membran postsinap. Itu pada membran presinap. Sedangkan pada membran postsinap, aktivasi dari reseptor opioid di membran postsinap ini menyebabkan eksitasi dari gate kalium, sehingga apabila gate ini dieksitasi, maka gate-nya akan terbuka, lalu K+ yang ada di dalam membran postsinap ini akan keluar. Bermuatan positif keluar, tentunya di dalam akan menjadi lebih negatif, sehingga depolarisasi tidak terjadi. Jadi seperti itu. Jadi opioid reseptor yang ada pada membran presinap dan postsinap ini adalah opioid reseptor mu, di mana opioid ini banyak bekerja memang pada opioid reseptor mu, mostly. Semoga dapat dipahami mengenai mekanisme kerja opioid. Apabila belum dipahami, teman-teman dapat mengulang apa yang sudah saya katakan tadi, atau teman-teman dapat melihat di video nyeri, karena di sana juga saya pernah bahas. Yang di sana saya bahas secara luas mengenai nyerinya juga, jadi mungkin teman-teman lebih mudah memahami di sana. Perlu diingat bahwa hampir semua obat opioid bekerja dominan pada reseptor mu, seperti yang saya katakan tadi, sehingga berefek menyerupai opioid endogen. Jadi efek ini sebenarnya sama dengan efek obat opioid ini sama seperti efek opioid endogen, enkafalin, maupun endorfin, dalam melakukan modulasi nyeri. Beberapa obat opioid tertentu, khususnya opioid sintetis, dapat juga berikatan pada reseptor selain reseptor opioid yang sintetis. Saya ambil contoh adalah metadon. Karena metadon ini berikatan dengan reseptor NMDA. Reseptor NMDA ini adalah merupakan reseptor yang menerima glutamat yang dilepaskan dari membran perisinap. Yang tentunya apabila NMDA reseptor ini dihambat, contohnya pada obat akibat pemberian metadon, maka tidak ada eksitatorik neurotransmitter yang sampai pada membran postsinap. Sehingga ini juga akan menghambat dari depolarisasi membran postsinap dan juga menghambat nyeri. Perlu diingat juga bahwa reseptor opioid tersebar di seluruh tubuh, sehingga penggunaan opioid dapat menimbulkan efek samping. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai farmakodinamik dari opioid. Nah, jadi ini beberapa efek samping dari opioid. Yang pertama, mual. Seperti yang dijelaskan tadi pada farmakodinamik, opioid ini dapat melakukan stimulasi secara langsung pada chemoreceptor trigger zone atau CTZ. Yang kemudian dari CTZ ini berada di area sekitar medulla oblongata, yang kemudian dari CTZ ini akan merangsang center muntah atau vomiting center di medulla oblongata, sehingga muncullah perasaan ingin muntah atau mual. Depresi pernafasan muncul karena opioid menurunkan tingkat respon pusat respirasi di medulla oblongata terhadap karbon dioksida. Hiperkarbi tadi. Opioid juga menekan fungsi dari pusat respirasi di pons, sehingga menyebabkan beberapa pasien ditemukan dengan pola nafas yang irregular. Opioid juga menyebabkan refleks batuk yang menurun karena opioid memiliki efek antitusif dengan cara menekan pusat batuk di medulla oblongata, menyebabkan sistem imun yang menurun. Opioid telah diketahui memiliki hubungan erat dengan penekanan dari fungsi sistem imun, di mana reseptor opioid terlibat dalam regulasi dari sistem imun. Hipotensi, efek pada kardiovaskular, morfin dan piridin dapat memprovokasi pelepasan histamin yang berlebihan, sehingga menyebabkan vasodilatasi dan berujung pada hipotensi.
Konstipasi, seperti yang dijelaskan tadi, opioid menurunkan motilitas gastrointestinal dan memperpanjang waktu pengosongan gaster, sehingga terjadilah konstipasi. Opioid sebagai manajemen nyeri, mengenai ini juga sudah saya pernah bahas pada video nyeri, di mana kiblat kita ya apabila membicarakan mengenai manajemen nyeri adalah step ladder WHO. Di mana kita dapat lihat pada step ladder WHO ini, opioid berperan pada step 2 dan step 3, yaitu nyeri sedang dan nyeri berat. Di mana pada nyeri 2 diberikan opioid ringan, dan pada nyeri berat diberikan opioid kuat. Sambil mereview juga, opioid merupakan analgetik terkuat dan sangat umum digunakan setelah pembedahan pada pasien-pasien kanker, luka bakar, dan lainnya. Cara kerja opioid sudah saya jelaskan tadi, berikatan dengan reseptor opioid, yang dominannya adalah reseptor mu yang berada di substansia gelatinosa. Substansia gelatinosa ini adalah area di dorsal hornum medulla spinalis tadi. Dosis opioid adalah dosis titrasi hingga tercapai dosis ideal. Dosis ideal ini maksudnya adalah dosis di mana efek primer yang diinginkan sudah tercapai, namun efek sekundernya masih dapat ditoleransi. Efek sampingnya, seperti yang dijelaskan tadi, seperti adanya mual-mual, konstipasi, munculnya juga sedasi. Ada opioid lemah seperti kodein, tramadol, dan juga ada opioid kuat seperti morfin, vetidin, dan fentanyl. Oke, ini bahasan penting juga mengenai penggunaan berulang opioid. Penggunaan berulang opioid ini tentunya membahayakan. Mengapa? Karena kedua hal ini. Yang pertama adalah efek tolerans. Efek tolerans ini berbeda dengan ketergantungan, di mana efek tolerans ini terjadi ketika penurunan respon seseorang terhadap opioid akibat dari penggunaan yang berulang. Jadi opioid ini setelah digunakan berulang-ulang, maka pada dosis yang sama orang ini akan merasakan efek yang lebih rendah. Sehingga seringkali pengguna melakukan peningkatan dosis untuk kembali mendapatkan efek tersebut. Namun, toleransi terhadap analgesik jarang menjadi masalah. Dikarenakan dosis opioid tetap relatif stabil jika tidak ditemukan adanya patologi yang memburuk atau parah. Jadi dosis opioid itu diberikan segitu, ya efeknya akan segitu-segitu aja sebenarnya. Jarang terjadi toleransi terhadap efek analgetiknya. Mungkin terjadi toleransi pada efek lainnya selain analgetik, namun pada analgetik biasanya tidak. Perlu dicurigai jika terdapat peningkatan kebutuhan opioid terkait analgetik setelah periode stabil, maka dapat dicurigai terjadinya adanya perburukan penyakit. Sedangkan ketergantungan adalah kondisi fisik atau psikis seseorang yang telah menyesuaikan diri dengan kehadiran obat. Buat penggunaan opioid secara terus-menerus, kondisi tubuh ataupun psikis orang ini, pasien ini menyebabkan terbiasa dia dengan penggunaan atau kehadiran opioid di dalam tubuhnya. Dan ketika ia berhenti mengkonsumsi obat atau opioid secara tiba-tiba, maka ia akan mengalami gejala yang tidak enak pada tubuhnya, atau disebut juga sindrom atau gejala putus obat. Ketergantungan ini sudah masuk ke dalam salah satu gangguan psikiatrik atau gangguan psikologis yang sudah masuk juga ke dalam PPDGJ. Apabila teman-teman tertarik membahas mengenai ketergantungan, teman-teman dapat membacanya di PPDGJ. Oke, sebagai kesimpulan, bahasan terakhir kita, opioid analgesik penggunaan utamanya adalah untuk menghilangkan nyeri yang dalam dan juga menghilangkan ansietas yang menyertainya. Baik nyerinya ini ataupun ansietasnya karena operasi ataupun sebagai akibat luka atau suatu penyakit lainnya, misalnya pada kanker. Cara pemberian opioid melalui PCA atau Patient Controlled Analgesia adalah dipercaya sebagai cara pemberian opioid terbaik karena mampu menjaga minimum efektif analgesic concentration. Pemberian opioid pada atau sebagai manajemen nyeri menggunakan berbagai landasan atau guideline, yang pada video ini salah satunya adalah menggunakan WHO Step Ladder. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai opioid sebagai manajemen nyeri. Terima kasih teman-teman semua karena sudah menonton. Terima kasih juga dokter karena sudah menonton. Apabila ada pertanyaan, teman-teman dapat tinggalkan pada seksi komentar di bawah video ini. Terima kasih dan semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami opioid.